warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi dari Prodi PAUD kelas A1. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, STP, MPD pada mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang pidato mengenai negosiasi. Berikut pemaparannya. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga untuk hari ini, esok dan seterusnya teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke, teman-teman pernah dengar tidak sih kata tentang negosiasi? Oke, negosiasi adalah sebuah interaksi sosial antara dua orang atau lebih yang tentunya bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga kedua belah pihak bisa saling sepakat dan diuntungkan. Nah, menurut pendapat ahli yang bernama Jackman bahwa negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda nih, hingga akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Kemudian menurut pendapat lain ya dengan Oliver Dalla Purwanto yang menambahkan bahwa negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir yang telah disepakati. Kemudian pada pengertian lain bahwa negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah proses tawar-menawar. Nah, proses tersebut dilakukan dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan secara bersama. Nah, kesepakatan ini dapat dicapai antara satu pihak, bisa sebuah kelompok ya atau organisasi, atau dengan pihak lain yang bisa sebuah individu atau kelompok juga. Kemudian teman-teman juga perlu menentukan tujuan dari negosiasi itu sendiri. Ada apa sih tujuannya? Tentunya negosiasi memiliki tujuan, salah satunya untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Ini adalah tujuan utama dari dilakukannya negosiasi. Kemudian untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh pihak-pihak yang sedang bernegosiasi. Kemudian terdapat tujuan yang ketiga, yaitu tujuan untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat dari hasil rundingan negosiasi tersebut. Biasanya teman-teman akan sering mendengar kata win-win solution. Nah, ini adalah keputusan hasil akhirnya. Kemudian teman-teman juga perlu menentukan tahapan dari negosiasi. Nah, ada beberapa tahapan, diantaranya tahap persiapan. Nah, sebelum melakukan negosiasi tentunya teman-teman juga memerlukan persiapan. Nah, menentukan lokasi dan waktu pertemuan, kemudian siapa yang harus menghadirinya, dan tahap ini juga yang memastikan bahwa semua pihak terkait telah siap dan dapat bernegosiasi. Kemudian yang kedua, terdapat tahap diskusi. Pada tahap ini, setiap individu atau anggota dari masing-masing pihak akan mengajukan sebuah kasus, ya. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan pada tahap ini ialah akan mengajukan pertanyaan, mendengarkan dan mengklarifikasi dari bahan yang akan dinegosiasi. Kemudian di tahap ketiga terdapat klarifikasi tujuan. Nah, ini adalah tahap di mana tujuan, berkepentingan, dan perspektif dari kedua pihak yang telah dibahas bersama sebelumnya perlu diklarifikasi sehingga ada kemungkinan untuk dapat membangun landasan bersama. Kemudian yang keempat, mulai bernegosiasi, ya. Nah, tahapan ini nih, yang ini berfokus pada apa yang akan dibahas, yang juga nantinya akan menghasilkan hasil akhir atau yang disebut dengan win-win solution tadi. Nah, di mana kedua belah pihak akan merasa telah memproses sesuatu yang positif melalui proses negosiasi. Seperti itu. Kemudian tahapan apa? Nah, yang terakhir terdapat tahapan perjanjian. Nah, di mana tahapan ini memiliki kesepakatan yang dapat dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan kepentingan dari kedua belah pihak yang telah tercapai dan dipertimbangkan. Kemudian setelah tahapan perjanjian terdapat melaksanakan tindakan dari hasil akhir perjanjian.
Nah, dari perjanjian yang telah disepakati tadi, tentunya tindakan harus diambil untuk dapat mengimplementasikan keputusan dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Kemudian saya pernah dengar kata lobby, sama nggak sih dengan negosiasi? Baik, menurut Pramono juga dalam definisinya tidak menekankan lobby sebagai proses mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurutnya, lobby merupakan suatu pressure group yang mempraktekkan kiat-kiat untuk mempengaruhi orang-orang dan berupaya mendapatkan relasi yang bermanfaat. Jadi jelas ya bahwa lobby dan negosiasi itu tidak sama. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang negosiasi baik dalam tahapan, kemudian perbedaan lobby dan negosiasi, dan pengertiannya secara garis besar menurut para ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.